Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum Ibu mau memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana nih kabar anak-anak semua? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Dengan diberinya kita kesehatan, maka kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Namun sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Nah, di sini Ibu mau memeriksa kehadiran seluruh siswa nih. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Oh, sepertinya tidak ada ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya juga begitu. Nah, sebelum kita belajar, ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan belajar apa? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu bioteknologi? Nah, betul sekali. Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang ataupun jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga bioteknologi ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, dengan mempelajari bioteknologi, maka anak-anak semua dapat mengetahui bahwa banyak manfaat dan juga peranan dari suatu makhluk hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan kita pada hari ini mempelajari bioteknologi yaitu peserta didik dan ataupun siswa mampu menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip dasar, perkembangan, serta peranan bioteknologi dengan tepat. Selain itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu merencanakan percobaan pembuatan produk tentang bioteknologi konvensional berdasarkan teori yang telah Ibu jelaskan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menampilkan sebuah slide PowerPoint yang berisi tentang materi kita pada hari ini. Nah, diharapkan kepada seluruh siswa agar dapat memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, langsung saja kita masuki materi kita pada hari ini. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi, di mana bioteknologi adalah gabungan dari dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat diartikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang ataupun jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, istilah bioteknologi ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky. Beliau adalah seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917 yang telah mendeskripsikan produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakan pada masa itu. Nah, berdasarkan paduan dua kata tadi, biologi dan teknologi, European Federation of Biotechnology pada tahun 1989 mendefinisikan bioteknologi ini sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan analog molekuler untuk menghasilkan produk dan juga jasa. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar. Yang pertama yaitu fermentasi, kemudian seleksi dan persilangan, kultur jaringan, rekombinasi DNA, dan analisis DNA. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai fermentasi atau fermentation. Proses ini merupakan proses dasar yang digunakan untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara yang sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Contohnya, pembuatan roti, pembuatan minuman anggur, yogurt, pembuatan tape, ataupun pembuatan tempe. Selain itu, prinsip dasar dari bioteknologi ini yakni seleksi dan persilangan, selection and crossbreed, di mana proses ini dilakukan dengan memanipulasi DNA yang dimana terdapat pada mikroba, tanaman,
atau hewan agar menjadi mikroba yang lebih baik, sehingga jika disilangkan akan menjadi sebuah bibit unggul yang baik dan digunakan di kemudian hari. Kemudian ada lagi prinsip dasarnya, yaitu kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini merupakan proses menumbuhkan atau memperbanyak jaringan hewan ataupun tumbuhan, di mana jaringan atau sel-sel yang ada di dalam laboratorium tanpa mendapatkan gangguan dan organisme lain. Contohnya yaitu kultur jaringan pada anggrek dan juga pisang. Selain itu, prinsip dasar bioteknologi yaitu rekombinasi DNA, di mana proses transfer segmen DNA dan satu organisme ke DNA organisme lain. Contohnya yaitu penyisian gen manusia pada bakteri Bacillus thuringiensis sehingga bakteri tersebut dapat memproduksi insulin. Selain itu, prinsip dasar dari bioteknologi yaitu analisis DNA, di mana merupakan sebuah proses reaksi antara rantai polimerase sehingga dapat membuat kopi dan segmen DNA. Selain itu, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan bioteknologi. Sekitar 8.000 tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno menggunakan sejenis mikroba yeast Saccharomyces atau ragi untuk pembuatan roti. Dalam adonan roti ini terdapat gelembung gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi, membuat roti menjadi lebih empuk sehingga enak untuk dimakan. Ini adalah penggunaan mikroba atau mikroorganisme pada tingkat sel untuk tujuan pangan. Nah, sehingga ilmu tua dari bioteknologi atau bioteknologi konvensional adalah penggunaan jasad renik atau makhluk hidup secara umum pada tingkat sel atau disebut juga dengan seluler bioteknologi. Bioteknologi modern kemudian muncul dan lahir pada tahun 1970-an dengan munculnya teknologi DNA rekombinan, di mana DNA adalah salah satu molekul biologi penyusun sel. Penggunaan molekul biologi ini bahkan sampai pada kemampuan memanipulasi atau merekayasa teknologi yang menyebabkan lahirnya teknologi modern. Jadi ada perubahan dalam bioteknologi tua menjadi bioteknologi modern yang menyebabkan adanya perubahan penggunaan materi hayati dari tingkat sel atau seluler ke tingkat molekul atau molekuler. Hingga pada saat ini perkembangan bioteknologi ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga ditemukan sebuah teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, bahkan teknologi cloning yang menjadi kontroversi hingga saat ini. Berbagai teknologi ini masih memungkinkan akan terus berkembang untuk memperoleh produk baru yang dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Nah, peranan dari bioteknologi ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali, seperti dalam pangan, kemudian domestik hewan dan tumbuhan, dan juga dalam medis. Nah, manfaat dari bioteknologi dalam pangan ini salah satunya dalam penerapan bioteknologi konvensional sebagai bidang pangan. Yang pertama oleh manusia adalah pengawetan makanan menggunakan garam, di mana dapat dilakukan dengan pengawetan daging dan ikan oleh garam yang digunakan oleh manusia yang hidup di pesisir sebagai metode penyimpanan makanan. Selanjutnya ditemukan fermentasi oleh ragi yang dilakukan oleh bakteri maupun jamur, misalnya pada fermentasi susu, kemudian mikroba dengan bahan pembuatan tempe, nata de coco, yogurt, asinan, ataupun beberapa jenis makanan lainnya. Selain itu ada lagi peranannya, yaitu domestika hewan dan tumbuhan. Dalam domestika hewan dan tumbuhan ini, manusia melakukan persilangan antara varietas untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Adapun dalam bidang pertanian, misalnya persilangan antara dua varietas yang dilakukan untuk menghasilkan sifat unggul pada tumbuhan maupun hewan.
pada tumbuhan, misalnya menghasilkan tumbuhan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, tahan hama, maupun menghasilkan buah yang lebih besar maupun yang lebih manis. Selain itu, peranan bioteknologi ini ada juga dalam bidang medis, di mana bioteknologi konvensional di bidang medis diawali dengan penemuan antibiotik oleh seorang dokter bernama Alexander Fleming, di mana beliau menemukan penisilin yang dapat membunuh bakteri sebagai antibiotik pertama di dunia. Selain itu, ditemukannya antibiotik konvensional dalam contoh lain yaitu vaksin. Vaksin yang pertama ditemukan oleh Edward Jenner dan Louis Pasteur yang dapat mencegah penyakit cacar dan juga rabies. Nah, mungkin ada banyak peranan-peranan lain dari bioteknologi, baik itu dalam bioteknologi konvensional maupun dalam bioteknologi modern. Nah, sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi anak-anak kelas ini menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompoknya akan menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dipahami dan dimengerti berdasarkan penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian, tiap kelompok ini akan berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat daftar tadi, di mana nanti setelah itu tiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusi dan juga hasil jawaban yang telah mereka temukan berdasarkan buku ajar yang telah anak-anak miliki semuanya. Baiklah, langsung saja Ibu bagi menjadi 5 kelompok kepada seluruh siswa. Dan jangan lupa untuk membuat daftar pertanyaan serta nanti akan dipresentasikan ke depan. Baiklah, karena sudah terbentuk 5 kelompok di dalam kelas ini, setiap kelompok boleh langsung menemukan pertanyaan yang mungkin belum dipahami berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan dan langsung berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, di mana nanti setiap kelompok akan langsung mempresentasikannya di depan kelas yang akan diperhatikan oleh seluruh siswa dan juga Ibu perhatikan langsung. Dan apabila terdapat kesalahan, nanti kita akan merevisinya bersama-sama untuk menemukan jawaban yang benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Nah, berdasarkan hasil presentasi yang telah kita lakukan, tiap kelompok sudah sangat bagus dan sangat baik menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Setiap kelompok juga telah memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, sehingga ilmu yang kita dapat pada hari ini lebih banyak dan juga lebih meningkat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu meminta untuk setiap orang mengerjakan kuis halaman 43 di buku ajar masing-masing, dan apabila sudah selesai boleh langsung kumpulkan ke depan ke meja Ibu, dan siswa yang mengumpulkan tercepat akan mendapatkan nilai tertinggi. Begitu pula dengan yang terakhir. Nah, kepada anak-anak sudah boleh untuk mengerjakan. Karena seluruh kuis sudah terkumpul di meja Ibu, Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik pada pertemuan kita pada hari ini. Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 1. Nah, kelompok terbaik ini jatuh kepada kelompok 1 dikarenakan seluruh anggota dari kelompok 1 ini aktif dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan Ibu berharap kelompok-kelompok lain minggu depan maupun pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih semangat dan juga aktif untuk mengikuti pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dan juga ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.